Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat bukan untuk melanjutkan jawaban saya di video sebelumnya, yang ini. Tetapi video ini saya buat untuk melanjutkan video yang sebelumnya, yang ini, tentang jawaban Buya Yahya yang berkaitan dengan pulangnya ruh setiap malam Jumat ke rumahnya, yang beliau menganggapnya itu tidak memiliki dalil dan tidak berdasar. Karena di video sebelumnya, video yang ini, itu videonya beliau terpotong, sehingga di situ para pemirsa mungkin tidak melihat, tidak menonton bagaimana jawaban beliau, Buya Yahya, yang menganggap bahwasanya pulangnya ruh setiap malam Jumat itu tidak memiliki dasar, tidak memiliki dalil. Berikut ini video lengkapnya. Selamat menyaksikan dan insya Allah memberi manfaat. Buya, saya Miftah dari Jombang. Ada sebuah lagu yang sedang masyhur dinyanyikan warga muslim di Jawa Timur khususnya, yaitu lagu yang lagamnya menyerupai solawatan atau puji-pujian islami. Akan tetapi isinya menyatakan bahwa setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah untuk meminta doa dan bacaan Quran. Kalau tidak dikirimi, ahli kubur akan menangis pulang ke kuburannya. Bagaimana ini Buya? Apakah benar seperti itu kondisi ahli kubur jika malam Jumat? Bisa nyanyi lagunya enggak? Biar dengar para jamaah. Hah? Ada yang bisa nyanyi lagunya? Kami pernah mendengar sepintas begitu. Sepintas mendengar sepintas itu. Memang intinya pokoknya sahabat malam Jumat itu ahli kubur tuh pada mulai ke rumah, ini minta doa, terus kalian tidak didoai pulang nggak balik kubur, berbes nangis dan sebagainya. Itu namanya ilmu khayal itu. Memang lanjutannya ceritanya bagus, maka anak-anak itu pada keterlaluan ya, kalau tidak salah pada keterlaluan, seneng makan dunia warisannya tapi lupa doakan orang tuh. Itu benar nasihat, yang belakang itu benar, tapi yang pertama itu adalah salah, nggak ada. Malam Jumat pulang, ini sudah dihubung-hubungkan tahlilannya malam Jumat nanti. Bahkan di Cirebon ada lagi, kalau ada orang meninggal dunia itu dikasih makan, nanti mbahmu datang makan. Alhasil anak-anak nggak boleh, nggak ada itu semuanya. Itu adalah lagu yang tidak boleh diperdengarkan. Karena apa? Bertentangan itu. Tidak ada dalam agama orang malam Jumat pulang ke rumah minta doa, kemudian udah didoain nangis, mana itu? Tidak ada cerita semacam itu. Yang ada adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk mendoakan orang tua. Ngapain jalan-jalan ke rumahmu? Jadi itu biasanya itu dikarang oleh penghayal. Lagu-lagu itu adalah penghayal. Itu hanya mungkin dia adalah seorang, dan mungkin tidak bisa disalahkan yang ngarang lagu karena dia mungkin bukan ustadz. Hanya kok ini kebetulan ini orang Jawa Tengah, Jawa Timur ini tahlilannya malam Jumat, kayaknya ini saya buat lagu cocok nih. Saben malam Jumat pulang apa ngono lah. Wah masyhur, wah sekali lihat jutaan itu katanya. Yang lihat dengar. Enggak ada. Tidak ada pulang. Jangan menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Maksudnya benar beri nasihat, tapi isinya adalah keyakinan yang salah. Itu pasti ada hubungannya juga dengan keyakinan di masyarakat. Kalau ada orang jalan-jalan roh gentayangan, belum lagi macam-macam itu, ya nggak ada. Itu lagu tidak dibenarkan dan itu adalah maknanya salah, bertentangan dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah meninggal dunia, dia punya urusan sendiri, minta doa itu waktu hidup, dan petunjuk dari Nabi. Orang tuamu peturi doakan, nggak perlu orang mati yang datang pada nak doain aku, nggak ada. Hidup itu namanya bukan mati. Baik, ini nggak boleh yang seperti itu. Ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat. Itu sebetulnya dari mulut ke mulut, bukan diambil dari mulut para ulama, bukan diambil dari buku-buku terpercaya. Itu hanya hayalan-hayalan pendongeng, kemudian diambil oleh seseorang. Kalau ada ustadz yang seperti itu ya dimaafkan saja, mungkin ustadz yang waktu itu sibuk ngeliwat, dia nggak dengar.
Kalau itu kata ustadznya, ini nggak bener cerita ini, cuman dia nggak benernya nggak denger, cuman ceritanya yang didengar, ceritanya yang diambil. Jadi masalah ini, banyak santri begitu. Makanya kalau belajar jangan tidur santri. Belajar tidur, potongan belakangnya diambil, depannya enggak. Jadilah begitu. Saben malam Jumat, nggak tahu lagunya sayang, coba bisa lagunya begitu. Nah, pokoknya begitu ya, nggak ada itu. Itu adalah bertentangan dengan keyakinan yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang meninggal dunia sudah punya urusan dengan amalnya sendiri. Kalau dia orang baik, maka dia akan, kalau dia orang baik, dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Kalau dia orang tidak baik, dia juga berurusan dengan amal jeleknya di alam barzah. Nggak perlu jalan-jalan ya, apalagi malam Jumat. Nanti siapin soto karena dia hobi soto. Waduh, tambah kacau lagi. Menurut beberapa ustadz, arwah orang tua kita pada malam Jumat dan bulan Ramadan mendatangi rumah kita untuk meminta doa. Seperti orang minta sedekah. Betul atau tak betul? Tak ada dalil. Di kesempatan ini saya hanya sekedar mau memberikan sebuah keterangan berkaitan dengan pemahaman atau sebagian orang meyakini bahwasannya setiap malam Jumat itu roh orang yang meninggal itu pulang ke rumahnya, sebagaimana yang disampaikan melalui lagu atau syair, saben malam Jumat ahli kubur muli nang umah. Nah, apakah itu memang tidak memiliki dalil sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, atau sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Yahya? Di sini saya mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Buya Yahya berkaitan dengan keyakinan sebagian masyarakat bahwasanya setiap malam Jumat ahli kubur, rohnya ahli kubur itu pulang ke rumahnya. Beliau mengatakan bahwasanya syair tersebut dikarang oleh penghayal ya, artinya ilmu hayal atau pendongeng. Dan pemahaman seperti itu pemahaman yang salah dan tidak ada. Beliau juga menambahkan bahwasannya lagu tersebut tidak boleh diperdengarkan karena bertentangan dengan ajaran agama kita tentunya. Dan kemudian beliau yang terakhir beliau menyampaikan bahwasannya pemahaman itu hanya dari mulut ke mulut, bukan diambil dari mulutnya para ulama atau buku-buku terpercaya atau kitab-kitab mu'tabar. Sehingga beliau menyimpulkan lagu itu tidak boleh diperdengarkan, itu hayalan dan semacamnya. Apa yang sebagian masyarakat pahami, apa yang sebagian orang yakini bahwasannya setiap malam Jumat itu roh itu pulang ke rumahnya masing-masing, itu memiliki referensi, tidak berdasarkan asumsi. Nah, yang pertama saya ambil dari kitab An-Nawadir ya. Kitab ini karangan Imam Al-Qalyubi, ulama mu'tabar dari kalangan Syafi'iyah. Di halaman 40 beliau menukil sebuah keterangan. Innal arwahah yajtami'una fi kulli lailati jum'atin fi manazilihim. Sesungguhnya para arwah itu berkumpul di setiap malam Jumat di rumahnya masing-masing. Fi manazilihim. Untuk apa? Yarjuna du'a al-ahya. Mengharap doanya orang yang hidup. Wa sadaqatihim, dan juga mengharap sedekahnya mereka orang yang hidup. Jadi menurut yang dinukil oleh Imam Al-Qalyubi dalam kitab An-Nawadir ini bahwasannya ya para arwah itu berkumpul di setiap malam Jumat fi manazilihim, di rumahnya untuk mengharap doa dari orang yang hidup dan juga mengharap sedekah dari orang yang hidup. Dari sini berdasarkan dari kitab ini sebagian pemahaman masyarakat melalui kitab-kitabnya para ulama. Kemudian saya tambahkan lagi di dalam kitab Hasyiyah Al-Qalyubi ya. Ini kitab An-Nawadir, ini kitab-kitab hikayah ya. Dalam kitab Hasyiyah Al-Qalyubi dijelaskan bahwasannya ruhul mayyiti laha irtibatun biqabrihi la tufariquhu abadan. Ruhnya mayit itu memiliki ikatan, memiliki robitoh ya, dengan makamnya, dengan kuburnya.
dan tidak akan terpisah selama-lamanya. Ya. Lakinnaha asyaddu irtibatan bihi min asril khamis ila syamsi yaumis sabti. Terlebih ketika Kamis sore hingga Sabtu pagi, walidzalika tadan nasu az-ziyarata yaumal juma'ati wa fi asril khamis. Oleh sebab itu sebagian masyarakat membiasakan atau menjadi sebuah tradisi berziarah di hari Jumat dan hari Kamis sore. Nah, jadi ini berdasarkan kitab karangan Imam Al-Qalyubi, ulama Syafi'iyah. Nah, kemudian saya tambahkan lagi satu referensi dari kitab Daqaiqul Akhbar. Kebetulan saya juga mengaji kitab ini waktu di pondok. Ada keterangan sebagaimana berikut, halaman 77. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza kana yaumul 'id wa yaumu Asyura ila anqal wa lailatul qadri wa lailatul jumu'ati ya, takhruju arwahul amwat." Ya, jadi dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika hari raya, kemudian hari Jumat, malam Lailatul Qadar dan juga malam Jumat itu arwah dari orang-orang yang meninggal itu keluar min kuburihim, dari kuburnya mereka, wa yakifuna ala abwabi buyutihim, dan mereka berdiri di pintu rumahnya masing-masing. Wa yaquluna ala abwabi buyutihim, dan mereka ketika berdiri di pintunya masing-masing rumahnya itu berkata, wa yaquluna tarhamu alaina fi hadhihi lailatil mubarakah bi sadaqatin aw luqmatin fa inna muhtajuna ilaiha ila akhirih. Jadi mereka mengatakan, kasihanilah kami di malam yang barokah ini dengan sedekah atau dengan satu suapan makanan saja, karena kami membutuhkan itu, ila akhirih. Jadi ini adalah kitab kedua sebagai referensi bahwasannya apa yang dipahami oleh masyarakat, apa diyakini oleh sebagian masyarakat itu bahwasannya para arwah orang yang meninggal pulang ke rumahnya di malam Jumat, di setiap malam Jumat itu memiliki referensi berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama melalui kitab-kitabnya. Yang pertama ya kitab An-Nawadir, di kitabnya Imam Al-Qalyubi, dan kemudian yang kedua kitab Daqaiqul Akhbar, sehingga ini menjadi sebuah kesimpulan bahwasannya sekali lagi apa yang dipahami masyarakat dan kemudian dibuat sebagai bentuk syair, saben malam Jumat ahli kubur mulai nang umah, itu berangkat dari sebuah keterangan melalui kitab-kitabnya para ulama salaf. Dan saya menyampaikan ini tidak ada sedikit pun untuk kemudian menyalahkan beliau. Bahkan saya ke teman-teman saya itu merekomendasi untuk menyimak, mendengarkan kajian-kajian beliau Bu Yahya di YouTube-nya. Karena setiap manusia itu memiliki keterbatasan. Ya, mau sealim-alimnya seseorang pasti memiliki keterbatasan, siapapun itu. Dan itu sudah biasa seperti itu, karena namanya juga manusia dan wajar memiliki keterbatasan. Jadi demikian para pemirsa, semoga ini bisa memberi manfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.